Pernahkah Anda menatap langit malam dan bertanya-tanya bagaimana alam semesta yang luas ini muncul? Bagaimana misteri penciptaan? Ini adalah pertanyaan yang telah memicu keingintahuan dan daya tarik umat manusia sejak dahulu kala. Sebuah misteri yang begitu mendalam telah membawa kita pada pencarian pengetahuan dan pemahaman tanpa henti. Dalam pencarian ini, dua perspektif seringkali mengemuka. Keyakinan Islam dan teori ilmiah. Keduanya menawarkan wawasan menarik tentang asal-usul alam semesta, meski dari sudut pandang berbeda. Keyakinan Islam, yang berakar pada keyakinan dan ketuhanan, memberikan perspektif yang melampaui alam fisik. Di sisi lain, teori ilmiah, yang didasarkan pada bukti empiris dan penalaran logis, menawarkan bukti yang menyelidiki alam semesta yang dapat diamati secara fisik. Baik keyakinan Islam maupun teori ilmiah telah berupaya menjelaskan misteri kosmik ini. Tapi bagaimana perbandingannya? Pantau terus kami saat kami menyelidiki perspektif ini dan mengungkap misteri penciptaan alam semesta. Dan dalam ranah agama, khususnya Islam, terdapat wawasan yang mendalam tentang penciptaan alam semesta. Saat kita mendalami kosmologi Islam, kepercayaan terhadap penciptaan alam semesta oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui menjadi pusat perhatian. Keyakinan ini bersifat abadi dan universal, melampaui batas-batas geografis dan perbedaan budaya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami konsep tauhid, keesaan Tuhan. Ini adalah prinsip dasar Islam yang menekankan ketunggalan dan keunikan Tuhan. Kesatuan ini juga berlaku pada ciptaan Tuhan, termasuk alam semesta dan segala isinya. Perspektif Islam berpendapat bahwa alam semesta tidak muncul secara acak, melainkan merupakan hasil dari tindakan penciptaan yang disengaja dan mempunyai tujuan. Konsep kunci yang menggambarkan keyakinan ini adalah kun fayakun, sebuah kata dari Al-Quran yang diterjemahkan menjadi, dan maka terjadilah. Frasa ini disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks penciptaan dan menandakan kekuatan firman Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki sesuatu ada, Dia hanya perlu memerintahkannya agar ada, dan hal itu menjadi ada. Konsep ini mewujudkan pandangan Islam tentang penciptaan alam semesta, tindakan kehendak Tuhan, dan bukti kemahakuasaan Tuhan. Terlebih lagi, Islam menegaskan bahwa penciptaan alam semesta bukanlah peristiwa yang terjadi satu kali saja, melainkan suatu proses yang berkesinambungan. Tuhan terus-menerus menciptakan, memelihara, dan mengatur alam semesta, yang mencerminkan keterlibatan aktifnya di dunia. Al-Quran juga menarik perhatian pada rancangan dan keteraturan yang rumit di alam semesta, dari rotasi planet hingga siklus hidup. Hal ini, menurut penelitian ini, bukan sekedar kebetulan, namun merupakan tanda nyata adanya pencipta yang berpengetahuan dan bijaksana. Bagi Islam, penciptaan alam semesta merupakan perbuatan ketuhanan yang mencerminkan kekuasaan dan hikmah Tuhan. Ini adalah wujud nyata keagungan dan kreativitas Tuhan, sebuah kanvas kosmis yang dilukis dengan hikmah dan kuasa ilahi, mengajak kita merenung, menghayati, dan memahami keagungan Sang Pencipta. Mari kita alihkan pandangan kita ke ranah sains, di mana teori-teori tentang penciptaan alam semesta didasarkan pada bukti empiris dan model matematika. Sains menawarkan kita perspektif yang agak berbeda namun saling melengkapi mengenai asal-usul kosmos kita. Salah satu teori yang paling banyak diterima adalah teori Big Bang. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta dimulai sebagai titik yang sangat panas dan padat, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Dari singularitas ini, ia mengembang dan mendingin, akhirnya membentuk atom, bintang, dan galaksi. Tapi bagaimana para ilmuwan mengetahui hal ini? Teori Big Bang didukung oleh beberapa bukti penting. Salah satunya adalah pengamatan radiasi latar gelombang mikrokosmik. Radiasi ini adalah sisa dari alam semesta awal dan dapat dideteksi dimanapun kita memandang. Ini seperti sisa-sisa peristiwa Big Bang, gambaran alam semesta ketika usianya baru 300.000 tahun lebih. Dan ini sangat sesuai dengan prediksi yang dibuat oleh teori Big Bang. Selain itu, para ilmuwan juga mengamati pergeseran merah galaksi-galaksi jauh. Ini adalah fenomena di mana cahaya dari galaksi jauh tampak lebih merah, karena ia terentang seiring dengan mengembangnya alam semesta. Fakta bahwa hampir semua galaksi bergerak menjauhi kita, dan semakin jauh jaraknya, semakin cepat pula pergerakannya, adalah bukti kuat bagi teori Big Bang. Terakhir, sebaran struktur kosmik berskala besar juga mendukung teori Big Bang. Alam semesta bukanlah kumpulan galaksi yang seragam. Sebaliknya, ia memiliki struktur seperti jaring dengan galaksi-galaksi yang berkumpul di sepanjang benang materi gelap yang tak terlihat. Simulasi alam semesta dimulai dengan kondisi setelah Big Bang,
menghasilkan struktur yang sama. Bagi ilmu pengetahuan, penciptaan alam semesta adalah sebuah proses yang dapat ditelusuri hingga ke singularitas. Titik yang sangat kecil dan padat tak terhingga. Namun terlepas dari bukti-bukti yang kuat, teori Big Bang tidak menjawab semua pertanyaan. Misalnya, apa yang menyebabkan Big Bang itu sendiri? Hal ini masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sains. Namun, pencarian jawaban-jawaban ini terus mendorong batas-batas pengetahuan dan pemahaman manusia. Jadi, kita mempunyai dua perspektif berbeda mengenai penciptaan alam semesta. Namun, apakah keduanya benar-benar bertentangan satu sama lain, atau bisakah mereka hidup berdampingan? Ketika kita menggali lebih dalam pertanyaan ini, akan sangat bermanfaat jika kita melihat bagaimana keyakinan Islam dan teori-teori ilmiah, meski tampil berbeda, namun memiliki benang merah yang sama. Keduanya menerima asal-usul, titik awal. Bagi agama, Tuhanlah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu yang menghendaki keberadaan alam semesta. Bagi ilmu pengetahuan, yang dimaksud adalah singularitas, suatu titik pada tak terhingga yang menjadi sumber semua materi dan energi. Pemicu Big Bang. Tapi inilah bagian yang menarik. Mereka mendekati teka-teki penciptaan alam semesta dari berbagai sudut pandang. Islam, seperti banyak agama lainnya, beroperasi berdasarkan iman dan wahyu Tuhan. Ini adalah perjalanan spiritual, mencari jawaban dalam kata-kata ilahi dalam Al-Quran, dan percaya pada kebijaksanaan Tuhan. Sains, di sisi lain, adalah perjalanan bukti empiris dan penalaran logis. Ia berupaya mengungkap misteri alam semesta melalui observasi, eksperimen dan model matematika, selalu bertanya, selalu menyelidik. Namun penting untuk diingat bahwa perspektif-perspektif ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Mereka bisa hidup berdampingan, masing-masing menyediakan lensa unik untuk melihat penciptaan alam semesta. Keyakinan Islam menawarkan pemahaman spiritual dan filosofis, menekankan tujuan dan makna di balik keberadaan. Sedangkan sains memberikan penjelasan secara fisik dan nyata, berfokus pada mekanisme bagaimana alam semesta terbentuk. Jadi, apakah mereka benar-benar berselisih? Atau apakah mereka sekedar menawarkan potongan-potongan berbeda dari teka-teki kosmik yang sama? Bagaimanapun, kedua perspektif tersebut berusaha untuk memahami misteri mendalam yang sama. Keduanya berupaya menjawab pertanyaan kuno, dari mana kita berasal? Dan keduanya menimbulkan rasa kagum dan takjub terhadap kompleksitas dan keagungan alam semesta. Dalam upaya memahami penciptaan alam semesta kita, mungkin ini bukan soal memilih antara iman dan sains. Sebaliknya, ini mungkin tentang menghargai misteri mendalam yang terus menginspirasi keduanya. Terima kasih telah bergabung dalam petualangan kita. Pastikan berlangganan channel kami untuk video menarik lainnya seputar sejarah, misteri, dan pengetahuan yang menarik. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan kepada teman-teman Anda. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam video berikutnya.